hari ini kawan-kawan sekalian kita akan membincang dari MOU ke UUPA, latar lahir, yang hilang dan yang tercecer bersama M. Nurjuli, ya, Muhammad Nurjuli. Kita panggilnya Om Nur ya, Om ya. Yep. Ya, kita panggilnya Om Nur. Bersama Om Nur, Om Nurjuli. Beliau lahir 1 November tahun 40. Tahunnya nggak apa-apa Om ya, kita kasih tahu ya Om ya. Boleh, boleh. Nanti mungkin bulan ini Desember banyak ucapan. Mau ultah ya. Iya, makanya harus dikasih tahu Okay. sekarang Om. Nanti ada ucapan selamat hari lahir Om Nur gitu. Tapi jangan ucapan aja, mesti ada amplopnya dong. Siap. Om Nur sempat menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, ya, jurusan jurnalistik, kemudian di Universitas Indonesia Jakarta, kemudian melanjutkan lagi di, ini susah nih dibaca Om ya, terpaksa harus lihat contekan, École Supérieure de Journalisme di Paris. Betul nggak cara bacanya tuh Om? Kalau Prancis bukan jurnalisme. Seperti Indonesia gitu, seperti orang Banda Aceh gitu. Oh, berarti École Supérieure de Journalisme. Yep. Oke, bisa nih ke Paris kayaknya. Jadi Om Nur juga sempat dapat kesempatan belajar di Harvard ya, fellowship sebenarnya bukan belajar ya, fellowship itu dijumpakan antara practitioners dalam suatu bidang dengan orang-orang akademik di sana. Jadi kadang-kadang kami belajar, kadang-kadang kami mengajar dengan orang-orang profesor sudah botak-botak kan. Sebab mereka itu kan akademisi, bukan orang practitioner. Jadi fellowship itu biasanya begitu ya. Oke, diralat ya Om ya. Tapi sempat juga banyak belajar, bukan artinya tidak belajar ya. Betul. Berarti kata-katanya diganti Om, fellowship 1 tahun ya, 2011-2012 di Harvard, hubungan internasional Om ya. Di sana itu ada center-center, salah satunya itu adalah namanya Weatherhead International Center ya itu. Jadi memang ya betul juga lah begitu, nggak usah terlalu panjang ke sana lah, kita MOU, fokus MOU aja. Agak relevan ya. Iya. Tapi juga perlu kita kasih tahu Om Nur sempat kerja di Kedubes Prancis di Kuala Lumpur dan sempat mendapatkan award karena ikut mengkampanyekan bahasa Prancis di sana. Nah itu barangkali profil ringkas Om Nur. Ini takutnya makin dibaca makin banyak salah nanti Om. Enggak. Ya karena banyak juga, jadi sehingga itu aja yang bisa kita sampaikan profil Om Nur. Tapi yang paling penting kenapa Om Nur yang perlu untuk membincang ini ya, karena Om Nurjuli adalah satu dari 5 negosiator untuk MOU Helsinki saat itu. Seperti yang kita tadi sempat saksikan di video dari Helsinki ke Stockholm juga kita tadi sempat saksikan ya. Om, ini kan kemarin Om sempat siapin PowerPoint nih. Apa kita mau stimulus dengan PowerPoint dulu kali Om ya? Ya itu tuh serah moderator ya. Saya ini menganggap diri saya tamu ini. Ya, kita tampilkan ke layar Om. Kita sudah tampilkan di layar. Ini dia PowerPoint-nya. Ini Om, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Om sebelum nanti ada penanya dan lain-lain. Silakan stimulusnya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih, terutama bagi saya, masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan cara ini ya. Jadi usia lanjut ya dapat berjumpa dengan kawan-kawan yang ini masih sehat diberi Allah. Salam salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, saya biasanya di seminar conference itu saya tidak mencoba untuk tidak memberi kuliah atau syarahan atau karena saya pikir begini, kalau saya membuat presentasi sesuatu topik, nanti ada yang merasa bahwa itu tidak relevan bagi dia, ya, tidak ada artinya bagi dia, tidak relevan lah bagi dia. Yang sebagian lagi menganggap ya itu kan kita udah tahu semua. Nah, yang sebagian lagi menganggap wah bagus saya baru tahu itu. Jadi untuk supaya karena waktu kita singkat supaya lebih efektif, saya pikir lebih baik kita terus fokus kepada
pertanyaan-pertanyaan sehingga kita lebih banyak waktu untuk saya mencoba menjawab hal-hal yang menjadi sesuatu yang bagaimana ya, yang meragukan atau tidak diketahui. Ya, saya pikir lebih baik begitu. Bagaimana kalau moderator setuju? Coba kalau saya mengambil dari umumnya orang sudah tahu dari apa ini, dari MOU ke UPA itu banyak masalahnya. Masalah semua orang tahu, ya, hampir semualah. Tetapi kan pendapat berbeda-beda. Ada yang tahu sepenuhnya, ada yang tahu betul semuanya, ada yang ya begitu. Jadi lebih baik kita fokus kepada pertanyaan-pertanyaan dan saya akan mencoba menjawab. Bagaimana? Setuju? Boleh. Setuju Om. Kalau gitu biar sebelum para peserta di dalam room Zoom ini bertanya, barangkali diberikan hak prerogatif buat moderator dulu buat nanya gitu ya Om ya. Ya, silakan. Om, ngelihat Aceh hari ini gitu kan, kita akan menghasilkan terus nih kebijakan publik. Bahkan setelah 15 tahun, sudah 3 kali berganti pemerintahan juga kan. Ya kan sudah 3 kali pemilu, berarti 3 kali berganti pemerintahan. Menurut Om, baik pejabat publiknya, politisinya, apakah realisasi aturan, realisasi dari MOU kan melalui UPA gitu. Kalau Om melihat kira-kira sudah terrealisasi berapa persen ini MOU dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita hari ini? 60%, 70%, 80% mungkin? Sejauh mana kalau Om lihat setelah 3 kali ganti pemerintah? Ini begini ya, susah kita mau quantify karena ini persoalannya lain-lain. Umpamanya kalau kita katakan ambil saja satu poin pokoknya. Apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak? Umpamanya katakanlah reintegrasi, ya. Berapa persen sudah dilaksanakan? Nah, kalau saya katakan reintegrasi itu belum dimulai, jadi bagaimana ada persentasenya? Ya, belum dimulai yang reintegrasi yang dimaksud dengan reintegrasi seperti yang diberi guideline oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Itu reintegrasi yang seperti dimaksudkan itu belum dilaksanakan. Jadi bagaimana kita bilang reintegrasi sudah sekian persen terlaksana. Nah, Kak, jadi kalau orang muda apakah reintegrasi gagal? Tidak gagal, belum dimulai. Nah, jadi gagal dimulai, ya. Saya akan mengatakan gagal dimulai, tapi bukan gagal reintegrasinya. Nah, jadi untuk memberi persentase itu hanya akan memancing perdebatan. Jadi itu kita hanya ingin mencari solusi, bukan ingin berdebat. Karena bedanya kalau kita berdebat itu siapa menang, ya. Dan orang kalah tentu tidak mau kalah, akan minta debat lagi. Tetapi kalau kita berdiskusi, kita mencari solusi. Dan saya lebih tertarik untuk kita berdiskusi, mencari solusi mana yang lebih baik. Oh, ada pertanyaan langsung, Om. Ya. Nana bacakan ya. Darinya Mirza Ardi. Nah, ini salah satu pemuda Aceh yang sempat menempuh pendidikan di Australia. Nah, apakah GAM dari dulu ingin ingin Aceh melaksanakan syariat Islam? Itu satu. Pertanyaan keduanya adalah reintegrasi yang bukan diinginkan ya. Kalau di sini sih pertanyaan reintegrasi macam apa yang Om Nur inginkan itu? Yang gimana sih sebenarnya integrasi itu? Wah, itu kira-kira pertanyaannya. Terima kasih. Siapa tadi, saudara? Mirza Ardi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang ini pendek, tetapi kalau dijawab ini panjang. Sangat relevan bagi topik kita. GAM, bagi kami di GAM, ya itu Aceh itu equal Islam. Ya, kalau kita orang Aceh ya kita Islam. Ya, itu walaupun sekarang ada yang non Muslim, yaitu kebebasan beragama entahlah. Tetapi bagi kami itu tidak perlu kita mengatakan tulis Islam di sini, otomatis kita Islam. Dan kalau kita Islam, kita harus hidup secara syariah, melaksanakan syariah. Yaitu sudah tidak perlu dipropagandakan lagi, tidak perlu dikampanyekan lagi, tidak perlu mengatakan GAM kami mau Islam. Ya sudah otomatis mesti, ya. Kalau tidak itu bukan Aceh namanya. Kalau ada orang Aceh tidak mau Islam, itu bukan orang Aceh. Kalau bukan orang Aceh, bagaimana membuat gerakan Aceh Merdeka? Ya. Jadi bagi kami. Halo.
Iya, ya Om, ya Om, lancar, lancar, lancar ya. Jadi oke. Nah itu tentang syariah Islam. Satu lagi tentang apa tadi, reintegrasi. Nah dalam reintegrasi itu sebenarnya bagian dari yang dikatakan DDR, disarmament, demobilization, dan reintegration. Itu pelutan senjata, ya, disarmament, apa ini, demobilisasi, ya, pembubaran tentara, dan reintegrasi. Tetapi sebenarnya menurut instruksi Ban Ki-moon kepada kepada Security Council PBB itu ada di tengahnya, yaitu reinsertion. Jadi semua bukan DDR tapi DDRR, ya, DDRR. Jadi dalam reinsertion itu umpamanya katakanlah ini bukan saya samakan dengan orang pejuang-pejuang kita yang dari gunung turun ke ini, ya. Katakanlah seorang pejuang masuk ke apa ini dalam perjuangan umur 20 tahun. Biasa itu, ya. Dia 10 tahun di sana. Sudah itu umur 30 dia keluar. Nah, yang dia tahu hanya bertempur, ya, ditembak atau menembak, ya, dia militer, ya. Jadi ketika dia ke masyarakat, kan dia harus untuk bereintegrasi, bersatu kembali dengan masyarakat, itu kan harus dia melaksanakan training skill, life skill training, ya, yang seperti itu. Nah, dalam cara ini BRA dulu yang terikat oleh apa ini pemerintah, dikasih uang 10 juta satu orang, ya, $1,000, 1 juta satu orang, sudah oke, kamu sekarang sudah direintegrasi, ini dana, katanya dana reintegrasi. Nah, masa orang 10 tahun di katakanlah di hutan, ya, ini kata hutan itu between quote, ya, kata kutip, ya, bukan di hutan betul. Nah, ada yang betul di hutan, ada yang kampungnya, tapi maksudnya dalam perjuangan tiba-tiba masuk ke ini kasih 10 juta, ya, suruh kamu mau apa, mau bertani, mau sekolah, mau berdagang. Dengan 10 juta itu saya pikir normal kalau uang 10 juta itu dalam waktu 2 minggu paling lama sebulan habis. Ya, ada dia mungkin mau beli baju, mau beli handphone, mau apa ini, ya. Dan itu sudah lumrah, dan reinsertion itu tidak boleh lama, tidak boleh kalau bisa bulan, tapi kalau paling lama ya 1-2 tahun. Nah, setelah itu baru dimulai proses reintegration yang dimaksudkan dengan katakanlah ketika dia masuk dalam perjuangan GAM, dia taman SMA. Nah, kita harus tanyakan dia, kamu mau apa sekarang? Mau sekolah, mau kerja, mau apa? Kalau dia bilang mau sekolah, kita harus melatih dia kembali supaya dia bisa masuk universitas, ya. Universitas bidang apa? Nah, itu memerlukan retraining, ya. Atau dia mau katanya mau saya pikir jarang-jarang yang mau bertani, ya. Setelah memegang senjata, katakanlah ada yang mau bertani, maka dia harus diajar bagaimana bertani. Ya, masa umur 20 tahun kan dia belum pandai bertani, masih di SMA. Nah, sekarang dia mau bertani. Jadi itu proses reintegration. Nah, reintegration itu juga tidak boleh terus-menerus, tidak permanen. Dia harus pada satu saat berakhir, ya, dan tidak ada lagi, harus terjadi social cohesion, kohesi masyarakat. Jadi setelah itu dicapai, tidak ada lagi yang dikatakan mantan GAM. Kalau orang rentan ekonomi, ya rentan ekonomi sama, ya. Jadi itu baru dikatakan reintegration itu berhasil ketika social cohesion itu sudah tercapai. Nah, itu yang itu belum dimulai sama sekali. Jadi bagaimana kita katakan reintegrasi gagal ketika belum dimulai sama sekali. Oke. Lagi tadi kan Om bilang bahwa poin ini kita nggak bisa bilang, ya, MOU ini kita nggak bisa katakan secara keseluruhan, tapi dia harus per poin. Oke, nah ngambil poin soal reintegrasi yang belum dimulai. Om, kira-kira hambatannya apa ya? Kenapa sudah 15 tahun kok belum dimulai? Sepengetahuan Om, kira-kira apa yang ini gitu? maaf ya, kita selalu mengulang-ulang sudah 15 tahun. Kalau saya boleh bertanya, kenapa sudah 15 tahun baru menjerit? Kenapa waktu 3-4 tahun dulu, waktu uang masih banyak, GAM masyarakat masih bersatu, tidak ada yang menjerit, ini mana ini, kenapa UPA tidak sesuai MOU? Ya, sebab begini, ini MOU UPA itu kan menerjemahkan
poin-poin dalam MOU ke dalam bentuk hukum supaya bisa dilaksanakan. Ya. Nah, ketika terjemahan ini tidak sesuai dengan aslinya, mana yang harus dibetulkan? Apakah yang asli harus diubah atau terjemahannya? Kalau saya menerjemah sebuah buku umpamanya, terjemahan saya menyimpang dari buku yang saya terjemahkan. Apakah terjemahan saya yang salah atau MOU Helsinki? Buku aslinya yang salah? Kan logikanya terjemahannya yang salah. Maka UPA itu banyak sekali poin-poinnya yang tidak sesuai dengan MOU, bahkan ada yang bertentangan dengan MOU. Nah itu harus diamendmen, harus disesuaikan. Nah, itu masalah yang paling utama kenapa MOU itu ya jalan di tempat. Karena ada penerjemahan yang salah. Undang-undang tentang pemerintah, orang juga banyak salah paham. Mengatakan undang-undang pemerintah Aceh, bukan. Itu undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Itu undang-undang Republik Indonesia. Diajukan oleh pemerintah Indonesia ke DPR dan menjadi undang-undang. Jadi kalau kita bilang undang-undang pemerintah Aceh, seolah-olah pemerintah Aceh yang buat undang-undang itu. Bukan. Itu undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah huruf P besar ya, jadi termasuk DPR-nya, eksekutif, legislatif, membuat undang-undang cara memerintah Aceh. Jadi undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Bukan undang-undang pemerintah Aceh. Jadi jangan salah ucap ya. Ya, gini Om. Tapi pertanyaan tadi masih penasaran gini kan. Oke. Kalau soal integrasi kayak Om bilang belum dimulai. Tapi kan juga ada poin-poin yang sudah dilaksanakan dengan cukup baik mungkin menurut Om. Karena tadi kita bicara poin, kita nggak bisa bicara UPA secara keseluruhan. Berarti dilihat dari sisi-sisi tertentu. Boleh, oke. Kalau menurut Om, bagian mana yang menurut pemahaman Om atau pendapat Om udah dilaksanakan cukup bagus kok yang ini gitu? Apa kira-kira Om? Ya, sebenarnya begini, bagus tidak bagus itu kan relatif. Kalau pemerintah pusat, ya, orang-orang Jakarta, lah kan Aceh kan sudah makmur, lihat aja mobil sesak-sesak di jalan. Nah kalau kita melihat kemakmuran itu banyaknya mobil, jalan bagus, ya sudah makmur. Tapi kalau kita melihat kemakmuran itu taraf ekonomi rakyat kecil, ya, apakah masih ada orang yang lapar di bumi Aceh yang kaya ini, maka itu gagal. Jadi kalau kita kembali saya katakan itu susah sekali kita quantify, oh ini sudah tercapai dengan baik. Baik pada pendapat siapa? Ya. Jadi kita harus kalau pendapat Om Nur, kalau pendapat Om Nur, kalau saya melihat dari garis besarnya, ketika poin-poin itu tidak dijalankan seluruhnya sebagaimana dimaksudkan, maka itu bermasalah. Karena kita berunding itu sangat susah 5 bulan, termasuk yang terakhir itu 6 bulan berdatangan. Itu susah sekali, bukan gampang, bukan main-main. Setiap kata itu kita bertengkarkan, kadang-kadang satu kata itu 2 hari didebatkan. Nah, ketika sudah sampai kemari tidak dijalankan, nah itu kan pekerjaan menyanyiakan usaha yang begitu banyak. Jadi kalau seperti sekarang pokoknya, ini salah kaprah dari semula, sehingga itu yang dikatakan kanun itu sudah jadi perda sekarang. Bukan itu yang dimaksudkan dalam MOU Helsinki. Jadi ketika perda ya Menteri Dalam Negeri kalau dia nggak suka dia coret aja. Padahal kalau kita lihat mukadimah MOU dikatakan bahwa Aceh ini patuh kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi saya tidak baca secara ini, tapi maksudnya itu ya, bahwa Aceh patuh kepada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang Dasar 45, Konstitusi Indonesia. Jadi apapun bagaimana ya mukadimahnya ya patuh kepada Undang-Undang Dasar 45. Kan tidak dikatakan di situ bahwa bahwa Aceh patuh kepada Undang-Undang Indonesia, kepada Undang-Undang Dasar, ya. Jadi kalau bukan kepada PP, peraturan Presiden ini sudah keluar PP yang meniadakan isi MOU itu nggak bisa. Seperti kata PP berapa itu 2007 tentang bendera.
Oh, tidak boleh bendera separatis. Ada disebut separatis dalam MOU. Ya, coba baca MOU. Aceh berhak menaikkan bendera, lambang, dan ini. Kan tidak dikatakan di situ bendera apa. Ya bendera apa? Asal tidak melanggar 6 poin otoritas Republik Indonesia, maka itu semua hak Aceh melakukan. Tidak perlu kita meminta. Ya, itu seperti poin-poin MOU itu bukan untuk suka-suka hati. Poin-poin MOU itu adalah syarat GAM mengakhiri perjuangannya, ya. Perjuangan bersenjata, ya, perjuangan bersenjata, mengakhiri perjuangan bersenjata. Jadi kalau ya. Oke, apakah ini berarti Ya. pertanyaan lanjutannya karena tadi sempat menyebutkan PP dan lain-lain soal bendera, apakah ini berarti Jakarta itu tidak menempatkan MOU itu kesepakatan MOU sebagai bagian penting dalam hal pembangunan Aceh? Makanya saya katakan itu salah dari semula. Bagaimana salah dari semula, ya? Ketika UU PA itu dibuat, kan seharusnya dia di-refer dalam kalau Indonesia itu kalau menimbang, apalagi satu mengingat, menimbang, memutuskan. Nah itu seharusnya menimbang UU PA, adanya perjanjian ini damai MOU Helsinki, maka pemerintah bla bla gitu. Nah itu tidak ada. Jadi seolah-olah MOU itu tidak eksis. Nah itu sudah salah. Ketika dan itu sudah kami protes, bukan tidak protes ya. Itu 2 surat dikirimkan kepada Presiden SBY, kepada pemerintah lah, kepada di Eropa. Dan saya dengan sahabat saya Irwandi Yusuf bertemu dengan Pak Yusuf Kalla setengah jam, bertiga kami. Dan kami katakan itu bahwa ini bagaimana Pak? Terus kata Pak Yusuf Kalla waktu itu, ya Pak kan ini kan baru masa undang-undang baru kita keluarkan, kita amandemen, tunggulah 2-3 tahun. Nah 2-3 tahun sekarang saya berkata sudah 15 tahun. Ya. Nah saya tidak mau membagi-bagi kesalahan salah sini salah situ, tapi realitanya itu. Kita tidak perlu menunjuk, tidak perlu pointing finger menunjuk kamu salah ya. Tetapi bagaimana mencari solusi supaya ini bisa diperbaiki, bisa di amandemen UPA ini supaya sesuai dengan MOU. Kalau kita mau mencari salah, siapa salah, itu sampai kapan-kapan juga nggak selesai karena orang yang disalahkan itu akan membela diri. Termasuk saya, kalau saya disalahkan saya akan membela diri, oh bukan salah saya kok, kan gitu. Itu sifat manusia ya. Iya, rekan-rekan sekalian yang mau bertanya boleh ketikkan pertanyaan rekan-rekan di kolom chat atau raise hand. Nanti kalau timingnya tepat saya akan persilahkan. Tapi ada beberapa pertanyaan yang masuk, Nana bacakan. Satu, nah ini tadi masih bicara reintegrasi, jadi Nana kumpulin aja ya. Pertanyaan soal reintegrasi tadi, soal reintegrasi itu bagaimana? Kemudian yang kedua dari Wela, contoh-contoh reintegrasi yang menjadi patokan Nur apa? Di negara mana? Misalnya kayak apa gitu. Tadi KF sudah dijawab ya ya? Itu Wela. Apa kabar Wela? Kemudian itu kalau dia bilang bener tuh. Nah kemudian ada lagi salam darinya Bang Reza Idria, ini juga pemuda Aceh yang luar biasa baru selesai Waalaikumsalam. Ya baru selesai PhD ya. Salam di mana PhD-nya? Kayak di luar negeri gitu Ya, salam bilang dong di Harvard gitu. Poin-poin keadilan transisi dan penegakan HAM dalam MOU sebenarnya usul siapa selama negosiasi damai? Kenapa setelah damai? Kenapa masih ada pertanyaannya Kenapa setelah damai perwakilan GAM dan RI tidak ada yang kelihatan punya komitmen kuat dalam merealisasi poin-poin keadilan transisi tersebut? Nah, Nana sambung ya ya. Itu dulu kali ya, nanti biar satu-satu ya ya, biar jangan tercampur-campur. Gimana Ya gitu dulu kali ya. Iya, boleh. Kalau dicampur-campur nanti saya dengarkan karena bukan bingung, ini pelupa ya. Jadi kalau ada yang tidak terjawab nanti dia tanya lagi. Ini berkenaan dengan transitional justice ya. Singkat katanya kita katakanlah umpamanya seperti KKR ya. KKR itu kan ada dalam MOU dan di situ disebutkan bahwa KKR Aceh akan dibentuk oleh KKR nasional.
Kenapa begitu? Karena kalaulah seorang pelaku ya pelanggaran HAM berat ya, banyak peristiwa-peristiwa di Aceh itu, bukan saja di Aceh, seluruh Indonesia, dipanggil oleh KKR Aceh untuk memberi keterangan di Aceh, mau dia? Ya kan tidak ada logikanya. Jadi makanya kami mengaitkan KKR ini menjadikan poin penting bahwa pemerintah Indonesia harus membuat KKR nasional dan KKR nasional membentuk KKR Aceh. Nah, kalau dari awalnya ini UUPA ini sudah melencong, ya poin-poin selanjutnya terus-terusan, ya. Sekarang kawan-kawan pokoknya membuat KKR Aceh. Ya, kalau waktu saya dulu ketua BRA dan Irwan di gubernur, kami menentang itu. Bukan menentang tidak mau ada KKR Aceh, tetapi menentang karena itu tidak akan efektif. Karena apa artinya kita buat KKR kalau pemerintah pusat tidak memberi kewibawaannya, kekuasaannya untuk melaksanakan ini pemanggilan saksi ini itu ya. Nah, jadi ini dari siapa ini? Salam Onur. Waalaikumsalam. Terus saya jawab ada yang tertulis tadi. Jadi, nah itu tentang transitional justice ya. Kalau saya terjemahkan apa yang dimaksudkan oleh. Tapi transitional justice kan bukan cuma soal KKR, termasuk adanya pengadilan. Betul. Pengadilan seperti pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM kalau dalam EU itu dikatakan harus ada di Aceh. Nah, pemerintah Indonesia itu menghindar, mengatakan kan sudah ada di Medan. Ini pengadilan konektivitas, kalau nggak salah namanya kan, guru heboh. Konektivitas yang gitu-gituan. Sebentar heboh hilang. Jadi kita ini ya kalau boleh saya kutip yang pepatah orang Minang yang agak ini juga, angin-angin ciri ayam ini ya. Tahu ngerti kan? Iya, tahu. Hangat-hangat tai ayam. Tapi penasaran sebenarnya poin-poin dari KKR atau pengadilan itu yang ngusulin siapa sehingga dia masuk dalam nota kesepahaman? Karena ketika kan ceritanya kalau sudah ditandatangani, artinya kedua belah pihak. Saya kembali lagi tentang poin-poin MOU ya. Iya. Hampir ke semua poin-poin dari dalam MOU itu usul kami, kecuali yang saya masih ingat bukan usul kami adalah itu tentang agama. Nah, itu Pak Sofyan Jalil mengatakan bahwa agama itu otoritas pusat. So, saya ingat, saya yang menjawab waktu itu bahwa sedang dalam lamteh pun ya itu agama hak Aceh. Masa sekarang MOU kata. Jadi kata Pak Sofyan katanya ya kan jangan seperti di Bali, gereja nggak boleh bangun itulah. Jadi akhirnya kami kompromi karena kita kan selalu harus kompromi. Karena kalau tidak berbasiskan nothing is agreed until everything is agreed, ya buyar, hilang. Akhirnya dibuatlah kebebasan beragama. Jadi jangan salah, jangan dibilang enam otoritas itu otoritas keagama, otoritas keagamaan, otoritas keenam itu agama. Tidak. Kebebasan beragama artinya sejauh Aceh tidak menindas non-Muslim, ya, tidak menzalimi non-Muslim, maka semuanya itu hak Aceh. Ya, apakah cara naik haji, cara zakat, fitrah, semua administrasi agama, syariahnya itu hak Aceh. Jadi dalam menerjemahkan MOU ini harus kata-katanya itu harus diaturkan dengan betul. Jangan bilang ini ya pertahanan, bukan pertahanan, external defense, pertahanan luar. Jadi setiap kata itu ada meaningnya, makanya singkat kecil-kecil Cina. Ya, tapi berarti poin KKR ataupun pengadilan itu berarti dari pihak kita ya ya, yang mengusulkan itu. Kami yang mengusulkan. Kami semua boleh dikatakan mungkin ada 2-3 yang tidak kami usulkan. Sifatnya begini, kami mengusulkan, kami mengusulkan pihak Indonesia karena kalau kami di situ pimpinan kami dari situ, jadi kami ya usul ya atau tidak kami bisa jawab langsung, tapi kalau delegasi Indonesia tentu harus cek ke Jakarta dulu kan. Nah, jadi setelah kami usulkan nanti besoknya baru ya 3 kemungkinan diterima
minta dimodifikasi atau ditolak. Nah, dan perundingan kan begitu, 3 kemungkinan. Mungkin diterima mentah-mentah, bulat-bulat, sebenarnya oke, nggak ada masalah. Om, diskusinya saat itu cukup alot nggak, Om? Untuk ada Ya, soal kadang-kadang pengadilan alot, kadang-kadang ada yang hampir gagal, ya, ada yang jelas mendengar ya. Iya, jelas sekali. Ada yang hampir gagal, yang hampir gagal total, ada yang ya itu nggak apa-apa kok, ya kan, oke, nggak masalah. Jadi ya ada poin-poin yang memang sangat alot, sangat susah, terjadi perdebatan sengit. Ada yang boleh, nggak masalah. Nah, jadi itu kan dalam perundingan itu semua gitu. Tapi kalau untuk poin yang pengadilan dan KKR itu saat itu gimana, Om? Alot nggak? Jadi kalau tentang itu tidak banyak ini ya, karena saya pikir sebenarnya dalam hal sosial poin-poin yang berkenaan sosial itu tidak banyak bantahan dari pihak Indonesia. Yang banyak bantahan itu security dengan politics. Ekonomi sosial itu yang pertama-tama itu kami handle itu umumnya berjalan lancar. Nah itu ya sayangnya walaupun berjalan lancar tapi dalam pelaksanaannya itu ya tidak selancar seperti waktu berunding ya. Iya, oke. Iya, Om. Oke, Om, ada pertanyaan lain lagi nih, Om. Darinya Vendra Triseni. Salam, ya. Om. Tadi Om bilang bahwa MOU itu adalah perjuangan bersenjata yang dihentikan. Apa Om melihat perjuangan lainnya masih berjalan? Nah, itu pertanyaan dari Bang Vendra. Iya, ini pertanyaan yang sangat relevan ya, sangat karena kita kan perjuangan ini kalau kita masih hidup kita tetap berjuang. Dan apa cita-cita kita adalah kesejahteraan Aceh, kemakmuran Aceh. Jadi ya itu yang kita lepaskan adalah kekerasan. Kita tidak akan berjuang mengangkat senjata, itu janji mutlak, total, ya. Tetapi memperjuangkan hak-hak Aceh yang dipersetujui dalam MOU itu berjalan terus. Karena perjanjian, buat apa artinya itu MOU kita teken? Kalau kita sudah teken ya udah, ya nanti 20 tahun ada lagi yang marah, muncul lagi, perang lagi, dan kita berulang-ulang tiap 20-25 tahun berulang ke situ berputar-putar itu vicious cycle-nya apa nih, lingkaran apa namanya, lingkaran jahanam ya namanya, vicious cycle. Yang berputar-putar karena ini nggak jalan, berputar situ lagi. Jadi kita jangan sampai terjerumus ke situ. Dan saya khawatir kalau pemimpin-pemimpin pemerintah pusat di Jakarta ini tidak sadar, terus melecehkan ini perjanjian-perjanjian begini, nanti timbul lagi, karena orang-orang yang merasa ya kata kasar lah tertipu. Itu kan tidak suka. Dia akan memberitahu kalau seseorang anak, ya banyak ini sudah ribuan sekarang itu anak-anak syuhada, ya, yang terlantar, yang tidak ada yang peduli. Kan dia tahu. Ada yang melihat, ada yang bapaknya hilang, ada yang melihat abangnya ditembak di depan dia. Itu kan tidak bisa dia lupakan. Nah, tentu kita tidak bisa menghidupkan orang itu kembali, tetapi kita memberi santunan. Nah, ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi sekarang sudah. Dan mereka, ya, saya tidak marah, tapi merasa sedih bahwa mereka menganggap bahwa kami perunding ini tidak tanggung jawab. Setelah teken perjanjian, tidak kami laksanakan. Nah, itu kan penterjemahan yang yang agak seolah-olah kami 9 orang ini bisa melakukan segala-galanya, ya. Ini kami buat hasil dari perjanjian. Nah, ini hasilnya. Kan tidak begitu jalannya. Kita semua mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, ya, sekuat kita, sesanggup kita. Oke, Om, kemudian ada pertanyaan lain lagi nih, gitu. Iya. Pertanyaannya, meskipun reintegrasi belum dimulai, tapi perdamaian Aceh dan Republik Indonesia kerap dijadikan contoh model resolusi konflik di mana-mana. Gimana pendapat Om? Ya, itu kembali, wah ini pertanyaan hari ini nih hebat-hebat betul ya. Itulah yang saya katakan. Kalau istilah di luar negeri itu Aceh masih seksi.
Jadi saya umpamanya dalam 2 tahun terakhir ini saya diundang ke Geneva, saya diundang ke Turki, saya diundang ke Berlin dan ke Myanmar, ya, dan membicarakan masalah-masalah seperti FARC di Colombia, masalah membuat guideline manual untuk petugas-petugas International Red Cross di lapangan, ya, di lapangan di tempat-tempat yang jauh dari otoritas yang berhadapan dengan pejuang-pejuang. Sekarang kita sekarang untuk kita tidak mengatakan insurgent, kita tidak mengatakan tapi mengatakan non-state armed group. Jadi grup bersenjata yang bukan pemerintah, ya. Jadi itu Aceh diikutkan, padahal yang sipil di situ hanya saya 1 orang, ada orang Palestina dari Maroko 1 orang, dan dari Oxfam 1 orang. Yang lain semua militer pangkat letnan jenderal ke atas, orang-orang NATO. Ya. Jadi ini kenapa? Bukan karena Nur Julinya yang dipanggil, tapi karena Acehnya. Ya. Dan berarti Aceh itu masih menjadi contoh. Nah, ini timbul pertanyaan, kenapa? Kalau dibilang belum berhasil, kenapa? Kalau saya jawab, karena pejuang kami itu sangat disiplin. Ya. Kami malah yang kena maki kami. Karena kami mengatakan jangan lakukan kekerasan. Nah, sekarang saya pernah waktu di Harvard, research paper saya ini juga boleh di Google, ya. Pertanyaan apakah mantan kombatan secara umum, ya, mantan kombatan yang tidak mendapat pekerjaan akan terpancing untuk melakukan kekerasan. Nah, ya, itu dalam bahasa Inggrisnya kira-kira begitu. Itu academic paper di Harvard, ya, boleh di Google. Nah, saya katakan kesimpulannya bahwa kalau perjuangan itu adalah karena perjuangan ekonomi, karena ketidakadilan ekonomi, ini itu, ya jawabnya. Tetapi kalau perjuangan itu adalah perjuangan politik, perjuangan seperti Aceh ini bukan karena rentan ekonomi, bukan karena kurang dapat, itu hanya hal-hal poin-poin yang memperburuk situasi. Perjuangan Aceh ini perjuangan mengembalikan kedaulatan Aceh yang diambil oleh Belanda, dikembalikan kepada Republik Indonesia Serikat, dan Republik Indonesia Serikat diubah oleh Bung Karno menjadi Republik Indonesia. Kan? Padahal Republik Indonesia itu sebenarnya Jawa dan Madura menjadi bagian daripada Republik Indonesia Serikat. Dan Aceh tidak dikonsultasi ketika Aceh menjadi bagian daripada Republik Indonesia Serikat dan kemudian Republik Indonesia. Nah, ini masalahnya, ya. Nah, itu masalah utamanya. Jadi kita berjuang ini bukan karena ya tidak kebagian benefit ekonomi yang cukup, walaupun itu memperburuk keadaan, tetapi karena sebab politik. Jadi saya bilang itu sebab para pejuang GAM itu bukan karena tidak dapat terus mau perang lagi. Jadi kalau dikatakan secara kasar bukan karena perut lah, karena hati. Itu sebab kalau jawaban saya mengapa bahwa Aceh masih menjadi model bagi dunia, karena pejuang-pejuang Aceh itu disiplin kepada pimpinan sipil sampai sekarang. Pimpinan sipil mengatakan jangan melakukan kekerasan. Cuma sampai kapan pemimpin sipil ini bisa dipatuhi oleh mantan tentara, mantan militer GAM yang tidak mendapat santunan. Kan kita semua manusia yang mempunyai kebutuhan asasi, ya. Saya gabung dulu pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan reintegrasi gitu ya, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya dari Bapak Saiful Mahdi, ya, kelemahan DDR Aceh adalah missingnya retraining untuk mantan kombatan. Padahal standar DDR ala UN selalu ada training camp untuk menyiapkan mantan kombatan kembali ke masyarakat. Sekarang banyak mantan kombatan kesulitan hidupnya karena tidak punya keterampilan. Kiban pandangan Nur. Ya, ya itu saya katakan tadi bahwa proses reintegrasi itu belum berjalan dan kelihatannya tidak ada usaha melaksanakan. Kan kita dulu waktu kita walaupun tidak secara meluas, ya, karena persoalan pendanaan, kita kan ada buat life skill training, bahkan didanai. Saya mendapatkan dana-dana dari USAID, dari UNDP untuk menambah
dana yang ada dari dana BRA sendiri, yang dari pemerintah pusat dan dari pemerintah Aceh, ya. Kita mendapat sumber dana dari dua pihak. Untuk operasional kebanyakannya dari pemerintah Aceh, untuk program-program dari pihak pemerintah pusat. Jumlah keseluruhnya waktu itu berapa ya? Dari mula-mula 17 jadi 22,1 triliun, ya. Nah, itu keseluruhan dana BRA selama berapa tahun itu tadi. Waktu saya masih di sana. Nah, jadi masalahnya ya seperti saya katakan tadi, memang life skill training itu ada dijalankan, tetapi tidak efektif, tidak menyeluruh, ya. Seperti kalau dikatakan, kalau Pak Saiful itu tahu, itu piecemeal caranya. Ada sedikit-sedikit, sudah itu. Kadang-kadang juga tidak ada logikanya. Umpamanya bantuan itu dari NGO asing. Dia ada bantuan untuk melatih montir mobil 30 orang. Apakah dia berminat atau situ atau tidak? Melatih 30 orang dia dari satu kota kecil untuk jadi montir. Ya, mobilnya di mana waktu itu? Nggak ada. Jadi akhirnya pengetahuannya sia-sia. Atau mantan BRA sendiri pernah melatih 15 orang untuk 15 dua kelompok jadi 30 untuk bordir modern. Nah, pertanyaannya, setelah mereka pandai buat bordir, mau dijual kemana? Ya, jadi itu tapi karena dananya sudah ada, maka harus dilakukan. Nah, ini juga sesuatu yang saya katakan sepintas lalu, ya. Kita mesti salah keliru cara kita melakukan hal, selalunya begitu. Dana, kita ada uang terus mencari program. Jadi uang mengejar program, bukan program mengejar uang. Harus dibalik. Kita harus buat program dulu dan kemudian mencari dananya, ya. Apa program yang mau dibuat? Apakah program itu bisa terlaksana? Harus dipelajari dengan baik. Apakah ada gunanya? Tetapi bukan ada program secara garis besar, ya. Kemudian ketika pelaksanaannya terjadilah hal-hal yang membuat orang marah, seperti baru-baru yang kita lihat ini, yang baru berakhir 2 hari ini, masalah motor touring itu kan. Nah, itu karena dana mencari program, bukan program mencari uang. Program harus mencari uang. Programnya dulu sudah diterima oleh masyarakat bahwa itu efektif, itu bagus. Nah, baru dicari dananya. Dari mana kita dapat sumber untuk menjalankan hal ini? Perlu training mantan kombatan untuk life skill. Dalam bidang apa? Kalau dia bilang dia mau jadi pelaut, apakah dia punya bakat untuk jadi pelaut? Jangan karena pikir, wah enak ya punya boat. Akhirnya dikasih boatnya bocor, tidak terpakai. Nah, karena ini itu tadi, ya, bukan program mencari uang, tapi uang mencari program. Iya, ini karena tadi sudah disinggung soal BRA, nah langsung loncat ke pertanyaannya Kak Asiah Uzia. Sehat selalu Om Nu, pertanyaan saya. Sebagai Alhamdulillah, ya maklumlah. Kadang-kadang sehat, sekarang sehat. Ya kadang-kadang tidak orang tidak selalu sehat kan, karena ada sakit-sakitnya juga. Tetapi alhamdulillah secara umum sehat walafiat. Terima kasih. Iya, pertanyaannya langsung karena tadi udah nyentuh BRA, nah langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan saya, sebagai lembaga yang mengurus reintegrasi, setelah 15 tahun MOU Helsinki diteken, apa yang seharusnya BRA kerjakan sekarang? Nah, itu pertanyaannya karena tadi ada kita sempat menyebut-nyebut BRA ya, ya, jadi langsung loncat ke pertanyaan Kak Asiah. Silakan Om. Ya, kalau saya masih harus kita mengikut guideline yang sudah dibuat oleh pakar-pakar. Kalau Ban Ki-moon menulis itu kan bukan otak dia, itu kan ada pakar-pakar yang dia panggil untuk menulis guideline itu. Nah, kita ikut itu saja. Tetapi kalau kita mau membuat sendiri, ya itu yang biasanya akhirnya karena saya sendiri dulu tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan tentang apa itu reintegrasi. Tetapi saya mencoba membaca di sana-sini, bertanya sana-sini, sampai saya membuat, kan itu ada namanya Forbes Damai Aceh, Joint Forum for Peace in Aceh. Kan?
itu yang anggotanya 30 terdiri dari semua organisasi PBB yang beroperasi di Aceh waktu itu, termasuk 4 kedutaan, termasuk EU, termasuk. Jadi mereka menjadi anggota badan ini karena mereka lah yang expert. Jadi umpamanya seperti dalam di bukannya buku apa ini rencana 5 tahun reintegrasi Aceh dari 2009 ya. Itu dibuat dengan biaya UNDP selama 2 tahun dan menggunakan 3 orang pakar tentang itu yang tulis, bukan saya yang tulis, saya hanya menulis sambutan. Nah di situ kalau kita mau ikut itu lengkap semua apa yang harus dilakukan point by point ya. Tetapi kalau kita sekarang begitu ganti ketua, ganti staff, ganti program, jadi kita selalu dan saya melihat juga sering sekali terjadi pertukaran tim, pertukaran ketua, pertukaran anggotanya. Jadi saya tidak mengkritik seseorang secara khusus, tetapi sistemnya yang tidak bertukar-tukar, karena selalu ada pertukaran politik, BRA ikut bertukar. Nah, jadi bagaimana bisa mengatur sesuatu program jangka panjang ketika orang baru menghapus semua yang lama dan membuat yang baru, ya, yang pada pikirannya tentu lebih baik. Ya, setiap kita manusia selalu berpikir bahwa kita lebih baik. Saya juga begitu, ya. Tetapi kalau seseorang itu melanjutkan pekerjaannya sampai selesai menurut program yang direncanakan awalnya, barangkali saya secara logika saya pikir itu akan lebih berhasil. Oke, Om, ada pertanyaan dari Yuli Jafar nih, Om. Ya. Salam Om Nur. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin-poin MOU yang diturunkan ke dalam UU, sebentar, saya bacakan lagi. Menyimak poin-poin MOU yang diturunkan dalam dalam UU sebagai aturan hukum yang mengikat, lalu kenapa pasal-pasal dalam UU tentang pemerintah Aceh justru banyak yang dilemahkan oleh pusat? Nah, pertanyaan dari Yuli Jafar. Nah itu juga pertanyaan saya ya. Jadi seharusnya kita secara bersama di Aceh ya, secara bersama bertanya kepada pemerintah pusat, mengapa ini poin-poin MOU ini tidak diterjemahkan ke dalam undang-undang sebaik-baiknya, ya? Kenapa? Saya lihat poin yang paling parah dalam UU PA itu selalu ada ujungnya, umpamanya saya ambil contoh ya, Aceh berhak melakukan hubungan tanpa hambatan ke seluruh dunia melalui laut dan darat. Mengapa tidak melalui udara dan laut? Ya, karena kan nggak mungkin kita pulau, nggak mungkin jalan darat ke kemana gitu kan. Nah, berhak mengadakan hubungan laut darat kemana saja tanpa hambatan. Nah, dalam UPA juga ada. Tetapi dalam UPA itu ada ekornya sesuai dengan norma prosedur dan apalagi standar nasional. Nah, ini parah dan kami sudah protes dari dulu sebab katakanlah saya umpamanya ingin membuat hubungan ferry atau katakanlah saya orang sangat kaya membuat hubungan kapal terbang dari sini ke New York. Boleh. Dalam UPA, dalam MOU boleh tanpa hambatan dalam MOU. Tetapi dalam UPH dihambat dengan sesuai dengan prosedur, norma dan standar nasional. Nah, ujung-ujungnya kan kalau prosedurnya itu, standarnya itu harus ada lisensi dari Kementerian Perhubungan. Nah, berarti saya harus minta izin kepada Menteri Perhubungan. Apa bedanya Aceh dengan Sumatera Utara? Orang Sumatera Utara juga boleh kalau ada lisensi dari pemerintah, dari Menteri Perhubungan, ya bisa saja. Jadi tidak ada kekhususan Aceh di situ. Jadi makanya ini apa yang dikatakan self government, content self government dalam MOU itu dihilangkan sama sekali. Jadi sama aja sudah Aceh dengan provinsi-provinsi lain sama, malah lebih banyak otoritas dalam beberapa hal otoritas provinsi lain daripada Aceh. Nah, ini kenapa? Ya pertanyaannya harus kita tujukan bukan kepada saya, kepada pemerintah Indonesia. Kenapa?
Iya, iya bener Om. Rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, barangkali selanjutnya saya nggak bacakan chat, yang mau bertanya bisa raise hand, kemudian boleh langsung nanya ya supaya lebih komunikatif. Bang Abdul Hamid, boleh dibacakan saja Bang pertanyaannya langsung, jadi Om Nur bisa langsung dengar ya. Jadi apa namanya dapat langsung gitu Bang. Bang Abdul Hamid pertanyaannya barangkali langsung aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Nur, semoga sehat selalu gitu. Nah, ada dua hal Amin. yang Terima kasih. menarik perhatian dari saya. Yang pertama adalah terkait dengan lahan untuk mantan kombatan nih. Yang ini juga masuk dalam RUU PA kalau nggak salah. Ya, lahan ya, lahan tanah ya. Ya, untuk kombatan. Nah, ya, oke. ini bagaimana status terkait dengan lahan tersebut deh. Jadi ya. Ya. Teruskan. Ya, apakah pemerintah Aceh dalam hal ini juga sudah menjalankan atau membuat program tersebut? Bagaimana tuh Om Nur? Ya, kan begini. Semua itu saya refer ke MOU, ya. Jadi dalam MOU itu dikatakan bahwa dikatakan bahwa pemerintah pusat, ya, pemerintah RI akan memberi lahan tanah yang istilahnya yang sesuai lah ya, suitable dalam bahasa Inggris, suitable yang sesuai untuk mantan kombatan yang ada kategorinya itu kan bisa dibaca di MOU ya. Kalau banyak waktu saya baca. Jadi itu pemerintah pusat memberi tanah dan dana untuk mengelola tanah itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa apakah pertanahan ini otoritas siapa? Itu kan otoritas Aceh. Tetapi kenapa kami katakan di situ pemerintah pusat memberi? Ya logikanya kan kalau memberi berarti tanah itu punya pemerintah pusat. Sedangkan menurut MOU pertanahan itu adalah urusan Aceh. Nah, yang kami maksudkan di situ adalah bahwa banyak tanah-tanah di Aceh ini yang sebelum MOU sudah dijadikan berbagai HGU dan terbengkalai dan ini itu. Dan itu pemerintah pusat bisa membatalkan HGU yang tidak dilaksanakan sudah terbengkalai itu dan dibagikan kepada mantan kombatan, ya. Bukan saja mantan kombatan tetapi korban konflik. Kalau dibaca baik-baik situ mantan kombatan dan korban konflik yang dan jadi ada itu. Nah, dan dana untuk apa gunanya kita punya tanah beribu hektar di hutan kalau kita tidak punya dana untuk mengelolanya. Nah, itu jadi dalam kata-kata singkat itu kalau dibaca pelan-pelan satu itu lengkap. Jadi itu coba kalau dibaca dengan jelas ya dengan pelan-pelan itu akan jelas bahwa kewajiban pemerintah pusat bukan pemerintah Aceh, tetapi pelaksanaan oleh pemerintah Aceh. Jadi pemerintah pusat menyediakan tanah, menyediakan dana melalui pemerintah Aceh. Jadi pemerintah Aceh yang laksanakan, yang bagi-bagikan, yang kelola dana itu. Nah, jadi sekarang yang kelihatannya ada bupati-bupati yang menyediakan tanah untuk mantan kombatan. Bagus, tetapi itu tidak memenuhi tuntutan MOU. Tuntutan MOU kan begitu. Ya. Jadi ya bagus bupati prihatin kepada mantan kombatan yang oke dikasih tanah. Timbul pula ini istilah 2 hektar. Dalam MOU itu tidak ada istilah 2 hektar yang sesuai, suitable. Suitable kepada seseorang itu menurut keperluannya. Ya. Kalau orang tidak tahu melaksanakan perkebunan, tidak tahu kita bagi tanah berapa hektar pun untuk apa kalau dia tidak tahu melaksanakannya? Kalau dia cacat umpamanya, maka dia harus diberi pensiun. Nah, itu kan ada semua, ya. Tapi jangan juga disalahfahamkan, ada yang salah paham mengatakan hanya orang cacat yang dapat, bukan begitu. Nah, ya. Kalau orang cacat itu tidak dibagi tanah karena dia mana mungkin orang cacat melakukan tanah ya, mengerjakan tanah. Nah, cacat karena konflik ya, bukan cacat karena lain. Nah, itu. Baik, terima kasih Om, jawabannya cukup luar biasa. Terima kasih.
Alaidin Johansyah, tadi ada pertanyaan, tolong ya bisa langsung aja. Kan lebih seru ya kalau disampaikan langsung, emosinya dapet, langsung bisa bicara, intonasinya juga beda gitu. Lebih komunikatif kalau langsung. Alaidin, silahkan pertanyaannya disampaikan langsung. Kita punya waktu sampai 17.30 rekan-rekan, jadi kesempatan bertanya dengan Om Nur tinggal 20 Ya, makanya menit tadi lagi. saya tidak mau memberi apa ini ya, ngomong panjang-panjang, lebih baik saya menjawab hal-hal yang menjadi dianggap penting oleh para kawan-kawan. Iya. Alaidin, silakan Alaidin. Oke, kalau Alaidin nggak tersambung, rekan-rekan yang lain boleh raise hand. Bang Muda Bentara mungkin tadi sempat say hi di chat, atau dibacakan aja kali ya Om ya pertanyaannya ya. Ya, oke. Baik, dibacakan aja karena kayak mungkin nggak tahu, nggak terkoneksi. Assalamualaikum, izin bertanya. Setelah damai, sebagian kombatan justru dijadikan dan dikendalikan oleh partai tertentu sebagai mesin untuk merebut politik lokal, yang terkadang justru menjadi kekuatan oligarki baru setelah Aceh damai. Bagaimana pendapat dan tanggapan Om terhadap isu ini? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Siapa tadi, Pak Alaidin ya? Dari Alaidin Johansyah. Oh ya, Pak Alaidin. Kita tidak tahu di mana dia ya, di Aceh atau di mana? Di Aceh Om, tapi tadi nggak tersambung. Oke. Jadi begini ya, ini sudah nampak. Ini soal partai-partai. Kita itu meminta partai-partai politik lokal dan ditolak oleh pihak Indonesia sampai itu poin terakhir yang hampir menggagalkan seluruh ini. Karena itu kunci dari pemerintahan sendiri adalah hak membentuk partai-partai lokal. Nah, ini bedanya Aceh dengan lain. Kita tahu itu kalau Aceh boleh membentuk partai-partainya sendiri, maka itu berarti Aceh ini mempunyai hak pemerintahan sendiri yang kita maksudkan self government itu. Itu kuncinya di situ. Bahwa ini adalah demokrasi yang berjalan secara langsung di Aceh. Kita menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat melalui partai-partai ini. Nah, sebagai contoh, pokoknya kita katakan bahwa ada kaum santri dari daerah-daerah menginginkan dana yang lebih banyak untuk daerah-daerah, ya, untuk pendidikan. Tetapi sebaliknya kaum nelayan ingin dana itu lebih banyak ditunjukkan kepada kaum nelayan. Jadi mereka akan membuat kelompok-kelompok yang menuntut, yang memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, ini sehat dalam demokrasi. Kalau rakyat memang berpikir bahwa lebih baik, lebih banyak daya daripada lebih banyak vote, lebih banyak penyolikan, maka mereka akan memilih partai yang dibuat oleh para santri. Ya, itu adalah praktek demokrasi. Ya, dari dana yang akan turun, dia akan lebih banyak ke daya. Ini sebagai contoh ya, bukan saya ini. Nah, makanya kita berkeras di Helsinki bahwa kita mau partai-partai lokal, jamak parties, ya. Dan ini ditolak. Nah, bahwa dalam prakteknya sekarang terjadi begini, ya yang namanya politik itu memang begitu. Jadi kita dalam menjadi anggota partai, kita bebas sekarang. Jadi tidak ada orang yang bisa memaksa untuk seseorang memasuki partai tertentu. Kalau kita sudah masuk ke partai itu, berarti kita sudah bersedia tunduk kepada peraturan partai, kepada pimpinan partai. Ya bagus, tidak bagus. Kalau tidak bagus, kita tidak suka, tidak bisa dipaksa, kita bisa keluar. Kalau maunya kita menganggap kita dijadikan mesin, dijadikan apa ini kan oleh partai untuk kepentingan pimpinan partai sendiri. Kalau kita betul beranggapan gitu, ya kita keluar, cari partai lain yang lebih sesuai. Dan ini adalah kunci demokrasi adalah memang itulah core issue central poin sentral, poin pusat daripada adanya partai, daripada kewujudan partai. Saya harap itu menjawab pertanyaan saya, sebab secara demokrasi, secara menghormati hak-hak rakyat yang berbagai, yang tidak sama orang Aceh ini kan berbagai-bagai. Ada yang ingin supaya lebih banyak sekolah-sekolah yang bersifat teknologi, ada yang orang yang menganggap lebih bagus lebih banyak sekolah-sekolah yang berdasarkan pendidikan Islami. Nah, itu kan berbagai-bagai. Nah, mana yang harus diturun? Mana yang mendapat lebih banyak dukungan daripada masyarakat rakyat Aceh. Nah itu tuntutan kita, dan akhirnya sebagai poin terakhir daripada ini,
intervensi dari Pak Yusuf Kalla sendiri yang membenarkan. Saya harap itu pertanyaan itu terjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Kak Raihan. Silakan langsung aja Kak. Tadi sudah raise hand. Ini saya ada kawan baik namanya Raihan, tapi apakah Raihan yang itu atau mari kita uji Om, ini Raihan yang mana? Ya, silakan Kak Raihan, tadi sudah raise hand, langsung saja ditanyakan ke Om Nur, silakan. Halo, assalamualaikum Om. Kedengaran Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Om. Nyok kena tanya kan. Sebenarnya barangkali apa moderator mewajibkan bahasa Indonesia atau bahasa Aceh? Tanya langsung. Oh iya. Oh iya. Nggak bahasa apa-apa, Indonesia aja. Baiklah. Jadi baiklah langsung aja ya karena waktunya enggak. Ya. Karena waktunya singkat, jadi saya langsung aja ke pertanyaan. Ya, yang pertama menurut Om Nur, apa yang harusnya menjadi prioritas pemerintah Aceh saat ini dalam konteks perdamaian Aceh ya, dalam konteks bagaimana agar poin-poin yang belum tercapai dalam MOU Helsinki dan perdamaian Aceh ini bisa kita biar bisa lebih terlaksana gitu ya, dalam konteks itu pemerintah Aceh dalam hal ini legislatif dan eksekutif tentunya. Yang kedua, dalam hal politik elektoral, bagaimana Om melihat peluang partai lokal ke depan? Tadi terputusnya di partai lokal, bagaimana pemerintah Aceh pemerintah Aceh, legislatif dan eksekutif melakukan sesuatu untuk lebih apa tadi? Ya, terputus di situ ya. Iya, tapi yang kedua soal bagaimana peluang partai lokal ke depan. Tadi juga ada terputusnya. Saya begini, karena ini saya melihat bahwa ketika kita bicara legislatif, eksekutif, kelihatannya ini kalau saya boleh kasar sedikit, saya cakap tak serupa bikin. Jadi semua waktu dulu 6 pasang calon gubernur ya, 6 pasangan yang kemudian dibinangi oleh Irwandi Nova, semua visi misi nomor 1 adalah supaya MOU itu dijalankan dengan betul. Nah, tetapi ketika menang, ya itu sudah hilang. Tidak ada lagi visi misi itu tidak. Jadi kalau itu poin pertama, ya harus jalankan. Kalau saya lihat, umpamanya seperti Irwandi ada Aceh Irwandi Nova, ada Aceh Sehat, Aceh Hebat, Aceh ini. Dan yang pertama-tama sekali juga itu adalah supaya UPA itu dilaksanakan sesuai dengan MOU. Kan itu. Nah, saya tidak melihat pemerintah melaksanakan ini. Dan itu berarti sudah tidak melakukan apa yang mereka janjikan waktu kampanye. Nah, itu jawaban saya ya. Saya melihat, saya tidak mengatakan partai mana, tetapi janji itu tidak dilaksanakan. Nah, partai yang berkuasa kan, waktu itu kan termasuk partai saya, PNA, dengan Demokrat. Nah, sekarang PNA kan sudah kejadian begini, tinggal Demokrat. Apakah Demokrat karena tidak adanya lagi partnernya dari PNA, maka sekarang tidak lagi berminat untuk melaksanakan MOU. Sedangkan dia termasuk yang berjanji visi misi partai ini Irwandi Nova itu adalah nomor 1 itu MOU. Boleh dicek kembali ya. Nah, semua bukan hanya Irwandi Nova, juga tim-tim lain itu semua itu. Nah, jadi apa harus dilakukan ya laksanakan apa yang dijanjikan. Nah, yang keduanya apakah tadi bagaimana yang keduanya? Itu bagaimana Om Nur melihat peluang partai lokal ke depan? Oke, peluang partai lokal ini kalau kawan saya ini, keponakan saya ini sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula kan ya. Dia mau saya mengucapkan bahwa partai lokal is in trouble. Ya. Kita tidak patut menyalahkan siapa-siapa karena saya terlibat dalam partai lokal, sedikit banyak Rehan juga walaupun sedikit ya. Kita semua terlibat dalam memperjuangkan partai lokal, dan partai lokal sekarang sudah mulai dikatakan kurang populer karena kelihatannya ya karena itu tadi, karena yang jawaban yang nomor 1 itu janji tidak ditepati. Kalau kita siapapun
kalau kita ayah dengan anak saja, kalau kita berjanji pada anak besok kita ke laut nggak pergi, ya lama-lama anak-anak akan bilang bapak tukang bohong, akan begitu. Nah ini juga begini. Jadi kalau partai-partai lokal ini kelihatannya kebanyakannya bukan hanya satu, itu cakap tidak suka bikin. Om, selanjutnya ada Kak Asia Uzia yang sudah raise hand. Kak Asia. Ya, wah ini kawan-kawan kenapa nggak datang ke rumah aja tanya. Kak Asia, silakan Kak Asia, ini disuruh datang ke rumah nih Kak Asia. Kalau boleh saya duluan mah. Nunggu Asia. Boleh, silakan Bang, silakan. Ya, terima kasih Nana. Assalamualaikum Om Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini siapa ya? Bang Ini Faisal saya... Hadi. Oh, Faisal. Oke. Baik. Tunggu Faisal, bagaimana? Ya. Terima MOU sebetulnya kalau dalam pandangan saya banyak semangat di dalamnya itu yang sebetulnya dia sudah melampaui hal-hal yang mungkin dalam demokrasi di Indonesia masih belum terartikulasikan. Yeah. Konkretnya yang saya sampaikan misalnya begini, dalam MOU itu ada keinginan untuk melakukan reformasi dalam sistem peradilan, untuk bisa mengadili pelaku tindak pidana umum, walaupun dia militer itu mesti dilakukan dalam pengadilan umum, misalnya salah satu. Ya. Nah, kemudian juga ada hal-hal lain. Kata-katanya apa? Kalau saya boleh katakan, militer yang melakukan kriminalitas sipil ya. Jadi kalau dalam kriminal umpamanya pelanggaran HAM waktu bertempur ya itu kan hukum militer. Tetapi kalau yang umpamanya contoh saja, ini bukan saya katakan ada ya, contoh saja seorang militer memukul rakyat di jalanan gitu karena masalah lalu lintas. Nah itu harus diadili di pengadilan sipil, tidak bisa di pengadilan militer, begitu maksudnya. Iya betul. Tapi itu memang melampaui semangat demokrasi di Indonesia. Sampai sekarang kan reformasi peradilan, terutama terkait dengan pengadilan militer ini masih belum terjadi, Om. Ya. Selain dari MOU juga mendorong ada penguatan yang lebih baik terkait dengan perlindungan HAM, pemenuhan hak asasi. Di dalamnya itu ada, saya melihat semangat itu. Tapi sekarang kita masih melihat di Aceh sendiri masih belum ada konstruksi yang paling tidak roadmap lah untuk menuju ke arah yang lebih baik itu. Belum ada kelihatannya misalnya bangunan atau rencana kerja untuk peningkatan situasi hak asasi manusia misalnya. Ini seperti apa? Untuk kemudian bisa membedakan, seperti Om bilang tadi, kalau sama aja dengan Sumatera Utara, ya apa bedanya kita, gitu kan? Jadi saya ingin masukan dari Om, ya untuk kita semua mungkin ya, mungkin titik 15 tahun pasca MOU ini, kita mungkin bisa pikir sesuatu yang kemudian bisa memulai dari fondasi dari sekarang ini kita bangun untuk memang ke depan Aceh, terlepas situasinya memang sekarang ini dalam keadaan yang seperti sekarang gitu, banyak hal yang mengecewakan, tapi life must go on, dan apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian kembali lagi punya jalan yang jelas untuk kita lalui dalam mewujudkan Aceh masa depan itu seperti yang kita inginkan, seperti semangat yang ada di dalam MOU. Kira-kira itu, Om. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ini ini pertanyaan yang sebenarnya itu jawaban saya ya. Jadi ini sangat relevan, sangat memang sebab perjanjian dua pihak ini ketika sebelah pihak ini jelas dengar ya, sebab jelas. Perjanjian itu kan dua pihak, antara dua pihak ya. Ya ada para pihak, ada SMA itu soalnya. Jadi ketika sebelah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya, maka itu memberi hak kepada pihak yang lain untuk melakukan apa yang dia pikir baik. Jadi katakanlah kalau kita berpikir bahwa sekarang pemerintah Indonesia tidak begitu serius dalam melaksanakan apa-apa yang sudah dijanjikannya. Karena ini perjanjian. Nah kalau dia tidak serius, berarti membebaskan Aceh melakukan apa saja yang dipikirkannya baik, ya. Cuma yang saya selalu tekankan, walaupun kita bebas melakukan apa saja sekarang yang bertentangan dengan kehendak pemerintah Indonesia,
Itu bukan salah kita, tetapi ada tetapinya. Saya sangat tidak mau, tidak setuju kalau kita kembali kepada kekerasan. Tetapi di luar daripada itu, civil disobedience, gerakan-gerakan from bottom up, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya bisa mandiri. Oke, kita anak-anak yatim, kita tunggu santunan tidak ada. Apakah kita biarkan mereka lapar? Ya, ya kita terpaksa lakukan sendiri. Jadi buat apa partisipasi lagi dengan sistem-sistem republik kalau republik tidak mau melaksanakan sistem yang telah dijanjikannya. Itu pendapat saya. Ya, jadi baru-baru ini saya pergi ke Lutz Point atas undangan beberapa orang mahasiswa yang tergabung dalam jasa ya jaringan anak-anak syuhada, dan itu mereka keras dan pada mulanya ya bagi mereka itu kan mereka tidak peduli siapa yang dihadapi, bahwa kami ini adalah korban. Dan betul ya, kalau mereka menyerang saya ya itu mereka berhak ya, karena saya terlibat dalam ikut bertanggung jawab dalam hasil perundingan ini. Ketika tidak berjalan tentu mereka ya taunya kok ini nggak jalan. Jadi ya begitu. Saya setuju sekali dengan pendapat Bapak tadi bahwa we are free to do what we like sejauh kita tidak melakukan kekerasan. Nah, saya itu selalu saya ulang-ulang jauhkan diri daripada kekerasan. Tetapi kita berhak melakukan hal-hal lain secara politik, perjuangan sosial, supaya pemerintah RI itu sadar bahwa dia punya kewajiban di Aceh. Kewajiban bahwa Aceh itu menghentikan gerakan kemerdekaannya, pengorbanan yang besar sekali, karena Aceh itu, usia kerajaan Aceh itu sudah 1000 tahun lebih, ya, ditinggalkan kedaulatan Aceh ya, karena dengan syarat itu yang termaktub, yang terkandung dalam buku kecil ini. Nah, jadi kalau itu tidak dijalankan, maka itu bagaimana ya? Nah, jangan dikatakan itu bertentangan dengan peraturan nomor sekian, peraturan sekian. Ya, kita kan pembukaan di mukadimahnya saja sudah dikatakan bahwa patuh kepada Konstitusi Indonesia, bukan kepada PP, bukan kepada dikatakan pokoknya masa DPR provinsi harus bisa DPR pusat harus mendapat izin dari DPR lokal. Itu kan nggak logika. Kalau itu tidak bisa, tidak logika, kenapa diteken? Jadi kesimpulannya dua, ya. Apakah Pak Hamid Awaludin seorang ahli hukum, menteri Polhukam ya, tidak tahu itu, atau kalau tahu sengaja bohong? Nah, mana? Ya, masa nggak tahu bahwa dalam Undang-Undang Indonesia itu tidak mungkin DPR RI konsultasi dalam hal-hal bersangkutan dengan Aceh dengan DPRA. Kebijakan pemerintah pusat yang katakan kebijakan seperti PP yang bersangkutan dengan Aceh harus konsultasi dengan gubernur dan konsen, izin daripada gubernur. Nah, itu bukan bukan tuntutan lagi, itu janji pemerintah, janji yang dibuat di arena internasional yang disaksikan oleh PBB, dijamin oleh Uni Eropa, ya, dan ini jadi sebenarnya MOU ini adalah perjanjian Indonesia internasional, ya, ditekan di arena internasional yang diratifikasi oleh DPR. Jadi nggak bisa bilang lagi ini MOU, karena itu sudah produk hukum. Apa itu produk hukum? Produk hukum adalah sesuatu yang dibawa oleh pemerintah kepada legislatif dan disahkan oleh legislatif. Dan MOU ini sudah disahkan dengan sesuara bulat oleh DPR RI. Ya, jadi bagaimana kita nggak bisa bilang lagi? Saya ada kawan-kawan akademisi yang mengatakan itu kan hanya MOU. Hanya MOU ketika Hamid Awaludin dan Malik Mahmud teken. Tetapi ketika Presiden Republik Indonesia membawa ke DPR RI dan disahkan oleh DPR RI, itu sudah menjadi produk hukum yang mengikat pemerintah untuk melaksanakan sebagaimana adanya. Nah, jadi jangan terus bilang itu kan hanya MOU. Ya, jadi ya itu saya setuju sekali dengan pendapat Bapak bahwa kita harus ya mulai berpikir. Sekarang hak kita terpaksa kita minta. Di mana logikanya?
kita membatasi hak pemerintah pusat itu kepada 6 otoritas. Ya. Di luar daripada itu hak kita. Kok sampai hal kecil-kecil masa menaikkan bendera harus minta izin? Ya. Itu kan hak di situ dikatakan. Hak. Hak itu ya hak. Kita menggunakan, kita gunakan. Kita tidak menggunakan, ya nggak apa. Saya secara, ya boleh katakan bergurau, kalau orang Aceh menaikkan kain sarung jadi bendera, siapa melarang? Kalau orang Aceh memang mau. Ya. Nah, tetapi kalau orang Aceh mau bendera bintang bulan, ya itu hak. Kenapa harus ada izin? Kenapa dikatakan bendera menyerupai bendera tukar sedikit? Apa bisa bendera RI kita taruh garis saja di tepinya sedikit? Kan nggak mungkin. Itu bukan bendera merah putih lagi, bukan sangsaka merah putih lagi. Kalau Belanda bilang dulu ya coret aja di tepinya sedikit, ada biru gitu sedikit baris. Ya udah boleh. Enggak. Orang mau mati gara-gara merah putih dulu. Termasuk semua orang Aceh boleh dikatakan waktu itu ya sedia mati untuk. Nah sekarang mereka sedia mati untuk bendera ini. Masa mesti disuruh ya diubah sedikit aja. Ya itu ya begitu ya. Terima kasih ya untuk ini. Baik, saya menganggap pertanyaan Bapak itu jawaban. Iya. 1 menit menjelang pukul 17.30, tapi kita sudah ada 2 penanya yang sudah raise hand. Jadi kita kasih kesempatan untuk Kak Raihal, lalu nanti untuk Agam Ramadan ya. Kak Raihal, silakan Kak. Halo. Iya, kedengaran. Iya, kedengaran. Ya, silakan. Salam Om Nur. Apa? Bajro, bagaimana di sana? Alhamdulillah sehat. Apa Jino? Di Loknga menteng. Oh, oke. Ya, bagaimana? Apa soalnya? Laginya seperti ini Om, jadi agar bisa bisa dipahami oleh semua yang hadir, saya ingin menanyakan Aceh dibicarakan di tingkat nasional dalam kurun waktu banyak hal, tapi secara khusus tahun 2021 sampai 2024 nanti khusus Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu masuk dalam prolegnas. Artinya ini kesempatan Aceh untuk kemudian mendiskusikan ulang apa semangat MOU Helsinki yang kita anggap tadi tidak masuk di dalam UPA yang sudah pernah disahkan Agustus 2006. Mungkin ini menjadi salah satu titik bagaimana kita kembali menuliskan ulang bersama-sama tentunya seperti apa UPA yang kita anggap ideal itu dan sebagai hak. Apa semangatnya yang kemudian harus tetap kita pertahankan dalam waktu proses UPA dibicarakan kembali dan dibahas kembali. Terima kasih begitu. Ya, oke, terima kasih banyak. Itu pertanyaan yang sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan sekarang dengan topiknya. Bahwa kepada ini kawan-kawan di Kontras, kepada Nana, saya ada kirimkan itu anomalis antara poin-poin anomali yang ada antara di UPA yang tidak sesuai dengan MOU. Di situ dibagi 3, ada yang crucial. Yang crucial itu yang ketidaksesuaiannya fatal, itu menyebabkan MOU itu rusak semua sekali dan harus ini. Yang kedua penting. Penting itu kalau tidak disesuaikan dengan MOU maka dia akan pelaksanaan MOU itu tidak sepenuhnya akurat. Yang ketiga adalah boleh bagus kalau ada, kalau tidak mengapa ya. Nah itu matriksnya itu saya sudah postkan kepada kawan-kawan di Kontras, kalau perlu minta, dan tentu itu ditulis sudah lama ya, sudah berapa tahun dulu waktu surat dikirim oleh Tengku Malik, ditekan oleh Tengku Malik, dikirimkan kepada Presiden, kepada EU, kepada semua. Tidak mendapat jawaban tertulis, tapi ada jawaban lisan dari Pak Yusuf Kalla. Nah itu pedoman itu saja, dan kita lihat ini dalam berapa tahun ini sudah selesai, gitu kan? Yang ini belum. Nah itu kita daripada kita buang-buang waktu membicarakan kembali mana poin satu persatu yang sudah yang belum, kita guideline itu aja. Dan itu dibuat oleh seorang pakar hukum Indonesia ya. Bukan saya yang buat itu, pakar hukum Indonesia. Saya hanya menyimpan lah. Dan itu ada teksnya, itu ada sama saya, dan sudah saya
saya bikin dalam PowerPoint supaya mudah orang membaca, tapi yang teks aslinya ada pada saya dan saya bersedia kasih siapa saja yang minta. Oke, baik. Ya. Terima kasih Om. Berarti Ya. ini ya nanti bagi rekan-rekan yang mau bagi yang mau nanti bisa tinggal dicek aja, kasih tahu Ya, nomor tinggal WA-nya. teks Ya. itu tinggal diperbaiki. Umpamanya kita bisa katakan bahwa ini kan sudah oke lah, ini nggak usah diperpanjang lagi, ini sudah gitu kan, sudah oke. Nah itu tinggal itu aja direvisi. Ya. Nanti bagi yang mau boleh di chat aja nomor WA-nya, nanti Nana kirimkan ya. Selanjutnya Agam, silakan Agam. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran kan, Nana? Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, Ya. assalamualaikum. Selamat Halo, sore. halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedengaran ini, Om Yuli? kedengaran. Ini siapa Pak? Agam Ramadan. Oh, oke. Di mana? Sekarang saya berada di Demirko. Di mana? Ruko. Demirko. Oh, oke. Ruko. Oh, nggak jauh dari tempat saya ya. Ya, oke. Bagaimana? Langsung aja Om ya. Bagaimana Tenggu? Saya fokusnya lebih ke otonomi khusus di bidang fiskal. Di bidang? Oh, fiskal. Bidang fiskal. Nah, jadi itu kan ada memang khusus dibahas di UPA, di bab keuangan. Ya. Jadi dalam hal PAD Aceh, Ya. di situ khususnya yang ada, ya salah satunya misalnya dari APBN, yang sering kita dengar dengan dana otsus ya. Ya. Kemudian yang kedua dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas. Ya. Nah, pertanyaan saya, pertumbuhan perekonomian Aceh itu kan menjadi salah satu jaminan kesejahteraan yang membuat maksudnya ke depannya Aceh bisa jadi tidak akan terulang lagi konflik. Ya, betul. Jika jaminan kesejahteraan itu bisa dijawab, jadi kan ke depannya ada kemungkinan konflik itu tidak terjadi lagi. Betul. Namun yang menariknya, yang ada di Undang-Undang UPA, yang pendapatan lain selain dari dana otsus, itu kan dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas. Ya. Apakah ada agenda lain dari baik itu sebelum pembahasan perundingan ya, baik itu di dalam atau di luar perundingan, selain dari PBH minyak dan gas tadi? Oke. Misalnya itu untuk mempersiapkan perekonomian Aceh, karena sampai hari ini kita masih tergantung pada dana otsus dan PBH tadi. Paham. Ya. Oke, jadi begini Tenggu ya. Ini dana otsus itu, istilah otsus itu istilah dari Jakarta. Dalam MOU itu kami tabu mengatakan merdeka, referendum, dan otonomi. Nah, tidak ada di situ. Ya. Jadi dana otsus itu dana yang diciptakan di Jakarta. Kami di dalam perundingan itu mengatakan bahwa kami selama 30 tahun itu Exxon berupaya jadi kami menuntut pampasan. Jadi oleh pihak Pak Amiruddin mengatakan ya jangan pampasan dong Pak, seperti perang dengan orang asing saja. Nah itu kan kita give and take, kita sudah friendly talk ini kan. Akhirnya dibuat fasilitasi ekonomi dan sebagainya. Dan ini kita tidak boleh menganggap sebagai sumber. Ada sekarang tuntutan supaya dana otsus itu permanen, ini itu. Kita jangan mengganti, kita mau self-government, tapi kemudian minta ini, minta itu. Nah itu saya kurang setuju, kita harus percaya diri. Ya. Itu hanya, adanya dana otsus itu hanya karena banyak sekali hasil Aceh itu, seperti minyak terutama oleh Exxon itu yang kita sama sekali tidak diapakan, hanya kalau tak salah dulu 0,6% ya, tidak sampai 1% kita dapat. Nah itu, nah jadi kita tidak menumpukan kemakmuran Aceh ke situ. Kita menumpukan kemakmuran Aceh pada diri kita sendiri. Orang Aceh itu dari zaman dulu itu sifatnya traders yang bersauhkan di agroindustri. Hasil Aceh itu jangan kita tebang hutan, kita ambil hasil hutan. Ya,
Itu banyak sekali. Hasil pertanian banyak sekali. Kita tidak perlu merusak alam kita dengan menggali minyak. Ya, itu kerusakan. Dan minyak ini, gas ini adalah sunset industry. Di luar orang sudah tidak mau lagi, sudah mau alternatif energy. Kita cukup matahari berlebihan, kita cukup tenaga air, kita cukup angin, semua ada. Kenapa kita mau gali dalam tanah yang merusak ekologi? Ya, jadi itu kami tidak menumpukan perhatian ke situ. Nah jadi dalam hal ini ya kita harus lebih percaya diri. Saya tidak mau orang bertumpu kepada otsus. Otsus itu hanya dana sementara. Seperti saya katakan tadi, kalau untuk individu itu ada insertionnya, ini hanya dana insertion untuk Aceh, untuk sementara. Sementara anak-anak kita belum dilatih, belum pulang dari beasiswa ke luar negeri. Sekarang sudah ada yang pulang. Di kita ini ada yang pergi ke Jerman itu pakar alternatif energi. Suruh apa dia saja. Kotoran lembu dia bisa jadikan energi. Semuanya. Itu dia sekarang tidak mendapat tempat. Ya. Jadi orang-orang gitu mesti didengar ya. Halo. Iya, jadi itu kita kalau kita menginginkan pemerintahan sendiri, maka perintahlah diri sendiri, urus diri sendiri. Ya, seperti pelabuhan-pelabuhan kita. Kan kita yang berhak mengelola pelabuhan dan airport. Kenapa tidak? Kenapa tidak di tangan kita? Apa tidak punya kemampuan? Ya, kalau di Jakarta, di luar negeri, di mana-mana kok orang Aceh mampu. Kenapa di Aceh tidak mampu? Itu kan pertanyaan. Berapa banyak orang-orang Aceh yang kaya di Jakarta, di Medan, berarti mereka orang-orang yang mampu. Kok di Aceh dikatakan Aceh belum punya kemampuan untuk mengelola itu. Itu nonsense. Jadi secara garis besar saya mengatakan bahwa dalam soal fiskal, dalam soal keuangan, kami memang inginnya supaya kita bisa mengeluarkan uang sendiri, tetapi tidak dapat. Ya, itu kan sudah berarti ya. Kami tidak menuntut itu, tapi sebagai gantinya bahwa Aceh berhak itu dalam bidang fiskal itu mengurus hasilnya sendiri. Nah, dan itu kuncinya juga kita mengatakan Aceh will keep, artinya Aceh menahan 70% dari hasilnya, bukan menerima 7% dari pemerintah pusat. Menahan 70% dan memberi 30%. Dan itu berarti kita yang harus kelola. Kemudian hasilnya kita bagi. Bukan pemerintah pusat yang kelola, sudah itu kita di transfer 70, bukan begitu. Dan auditornya itu harus independen dari luar, bukan auditor Pertamina. Nah, itu makanya banyak sekali poin-poin di sini yang menyatakan bahasa Aceh boleh ulai mat baiku. Ya, bagaimana? Terjawab, Pak? Tidak? Halo? Sepertinya sudah terjawab. Cuman saya nggak dapat politik ekonominya di situ. Ya, itu selain dari 6 otoritas itu kita sendiri yang harus buat. Kita sendiri. Jadi kalau kita tidak buat, ya kita jangan salahkan pemerintah pusat pula. Kita hanya menyalahkan pemerintah pusat campur tangan di luar daripada otoritas yang ada dalam MOU. Tetapi ke otoritas yang sudah ada dalam tangan kita harus bisa jalankan sendiri. Nah, jangan cari gampang. Kan lebih baik minta APBN daripada APBA. Nah, itu cari gampang. Nah, ini kan istilahnya tomat dompet yang ke bos, kan? Tomat dompet yang ke tukui. Ya, Om, tadi Om ada bilang gini nih, Nana kutip pernyataan Om bahwa ya otoritas kita ya kita sendiri yang jalankan. Betul. Apa ini artinya Om ngelihat pemerintah, orang yang menjalankan pemerintahan hari ini memang belum melaksanakan poin-poin MOU itu. Artinya belum ada pengaruh kesamaan MOU dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kalau sudah dijalankan kan kita nggak ribut. Kalau poin-poin MOU itu sudah dijalankan, kenapa kita ribut? Kan nggak ribut. Itu parafrasenya, Om. Iya. Itu parafrasenya. Enggak, saya kan ya yang logika aja lah. Yang realitanya bagaimana? Apa kita mimpi-mimpi jauh-jauh ya. Benar. Sekarang ini kita tidak perlulah umpamanya ada persoalan kenapa dalam MOU kita tidak meminta yang kemudian didapatkan oleh pemerintahan Dr. Zaini Mualim bagian daripada economic zone yang 200 mil itu ya.
Kita hanya terbatas pada 12 mil. Kalau yang 12 mil itu dijalankan dengan benar, itu lebih dari cukup untuk Aceh. Buat apa kita mau serakah, mau ini ya, rakus begitu. Karena cukup. Kenapa kami tidak mau yang dari 200 mil itu? Karena itu melampaui batas perairan Indonesia. Itu sudah sampai ke batas perairan internasional. Dan hubungan internasional itu adalah otoritas Indonesia. Jadi kami tidak mau tidak mau otoritas Aceh diambil, dan tidak mau juga otoritas pemerintah pusat kita caplok. Ya, kalau pemerintah pusat yang 200 mil di bawah laut itu dia mau buat apa saja dengan pemerintah Malaysia, dengan pemerintah Australia, dan mana saja, itu Aceh yang nggak diikutkan ya nggak apa-apa. Yang 70% yang ini kalau semuanya dibagi dengan betul, itu sudah lebih dari cukup. Iya, baik. Rekan-rekan sekalian, sudah 14 menit melampaui pukul 5:30 sore ini. Ya, sebenarnya ini kalau saya mau baca chat masih ada, tapi rekan-rekan karena sore ya, karena menjelang maghrib, tadi sempat saya catat beberapa poin soal pertama, reintegrasi kita yang sebenar-benarnya justru belum berjalan. Kemudian tadi juga Om Nur sempat menyampaikan bahwa melihat pelaksanaan MOU ini tidak boleh parsial, dia dianggap sukses, dia dianggap berjalan kalau secara keseluruhan dijalankan. Lalu juga soal otoritas kita lah yang harusnya memang jalankan terlebih dahulu, alih-alih kemudian menuntut pemerintah pusat. Nah, Om, sebelum kita tutup, boleh minta beberapa rekomendasi dan closing statement, Om, sebelum kita tutup diskusi sore hari ini. Ya, pertama sekali saya sangat berterima kasih kepada Kontras, kawan-kawan di Kontras yang melaksanakan ini. Juga kepada kawan-kawan yang bertanya, semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat relevan, yang sangat yang memang boleh dikatakan mayoritas masyarakat Aceh, rakyat Aceh bertanya, ya, tapi tidak mempunyai link mungkin untuk dapat bertanya. Ya. Jadi itu pertanyaan ini saya harap semoga pertanyaan-pertanyaan saya terjawab dengan pertanyaan mereka, dan saya memang selalu belak-belakan ya, kalau ada yang merasa mohon maaf ya, tetapi saya mengatakan sebagaimana saya pikirkan, tidak dibalut-balut ya, seadanya ya. Kalau ada yang mungkin keliru ya, saya mohon maaf. Selain daripada itu ya, kita dalam keadaan segini tentu berdoa pada Allah supaya semua insya-Allah berjalan dengan baik semua. Dan kunci daripada semua sebenarnya, kita selalu berkata bahwa bersatu. Tapi apa arti bersatu? Bersatu itu adalah bisa kita duduk bersama, berkawan, berbicara dengan sopan dengan orang-orang yang kita tidak suka. Kalau orang yang kita suka, ya tidak masalah. Ya semua orang mudah bersatu. Tetapi jangan kalau kita bersatu, kita akan mau bersatu, kita bilang, Om ruhji lubek. Nah itu bukan persatuan. Karena setiap orang itu mempunyai pengikut, setiap orang mempunyai ini. Jadi kita harus akomodir semua. Semua orang Aceh itu punya hak atas Aceh. Ya. Apakah dia bertentangan pikiran dengan kita, dia punya hak. Ya, sebagai orang Aceh. Ya kita diskusi dengan baik-baik, kita bersatu, insya Allah. Semua Allah akan memberikan kita yang terbaik. Demikian harapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Nur. Kalimat penutup Om Nur tadi mengingatkan saya pada pernyataan seorang teman saat kami sedang duduk diskusi. Katanya untuk membangun Aceh, orang-orang baik tua ya, orang-orang Aceh, masyarakat Aceh harus lebih banyak membangun jembatan alih-alih tembok. Karena jembatan itu menyatukan kita, tembok memisahkan kita, ya. Rekan-rekan, terima kasih. Tetap bersetia hingga pukul 17.47, luar biasa menjelang maghrib. Terima kasih atas atensi yang luar biasa ini, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, ya. Tanpa pertanyaan stimulus dari rekan-rekan sekalian, diskusi ini hambar adanya. Saya Azharul Husna, mohon maaf kiranya bila ada kesalahan. Selesai sudah diskusi istimewa kita menyambut 15 tahun Hari Damai Aceh. Terima kasih, mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.